Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darmul Syafiq, dengan NPL 1520241172. Jadi, di sini saya akan membuat video berupa penjelasan kode untuk memenuhi tugas Pemda saya. Jadi, untuk tugasnya, kita bakal bermain sebagai data analis menggunakan Pandas gitu ya, di Python. Kita bakal mengolah data set berisi informasi jumlah sampah yang ditangani dalam ton per hari untuk setiap kabupaten kota di Jawa Barat per tahun. Data bisa di-download di sini. Kita tahu datanya sudah saya install. Oke, ada penjelasan mengenai variabel dalam dataset ini. Pada provinsi menyerahkan provinsi Jawa Barat BPS merujuk pada aturan. Sudah saya baca semuanya sampai ke satuan tahun juga. Untuk eh, soal-soalnya ada 9 dari mulai kita ngebaca si file CSV-nya sama eksplorasi awal gitu. Supaya memudahkan lagi, supaya penjelasannya bagus gitu ya, jelas. Kita bakal soal penjelasan terus outputnya apa, soal penjelasan outputnya apa gitu. Ini jadi untuk code-nya kita coba awasin dulu terminalnya gitu ya. Ini si file CSV-nya sudah saya masukkan ke dalam folder tugas penda saya sama penjelasan deskripsi si file CSV-nya gitu. Di sini nih. Kita langsung aja ke penjelasan code sama tugas. Jadi kita bakal import library pandas sama matplotlib sekalian ya untuk tugas 9 buat grafik. Terus kita bakal nampil 5 baris pertama dari dataset. Terus tampilkan informasi struktur data frame meliputi tipe data. Setiap kolom sama baris berikan penjelasan singkat 1-2 kalimat tentang gambaran isi dataset berdasarkan output info dan head. Jadi head itu bakal nampil 5 baris sama info bakal nampilin tipe data sama apakah ada yang data kosong sama jumlah si kolomnya gitu. Oke, jadi untuk kodenya kita run dulu supaya jelas gitu ya. Oke, untuk nomor satu, untuk nomor satu dari atas ya. Jadi kita pertama-tama impor si pandasnya dulu sama matplotlib library-nya. Si pandas untuk data analis yang mengolah data, terus bikin data frame dan lain sebagainya, perdataan. Terus matplotlib untuk tugas 9 kita bakal bikin visualisasi trend, bakal bikin grafiknya. Kita print nyetak membaca dataset, terus untuk ngebaca dataset kita menggunakan PD read CSP gitu. Ini apa sih function atau code untuk membaca si file CSV-nya gitu dan dimasukkan ke variabel df. Ini untuk nama file CSV-nya yang ini dimasukkan ke dalam tanda kurung dan dataset berhasil dibaca. Oke, itu soal nomor satu, eksplorasi awal gitu. Kita print soal nomor satu, eksplorasi awal, supaya nanti outputnya tidak pusing ya teman-teman. Oke, kita print juga, cetak juga 5 baris pertama. Nah, untuk mencetak 5 baris pertama itu menggunakan df head gitu. Kita bakal nyetak 5 baris pertama menggunakan df head. Dan untuk info dataset itu menggunakan def info. Ini function-function yang ada di Pandas gitu. Dan kita print deskripsi singkat ya tadi yang soal nomor terakhir. Itu data saya berisi informasi jumlah sampah kabupaten di kota Jawa Barat tahun 2016 sampai 2023. Mulai dari tahun 2016 berarti ya. Di soalnya 2015, tapi berarti mulainya dari 2016. Oke, untuk soal nomor 2, kita bakal hitung total sampah per tahun di Jawa Barat. Tadi outputnya belum ya. Itu nomor satu nih, kalau kelihatan. Maaf sebelumnya. Ada ID, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, jumlah sampah, satuan, tahun gitu. Jadi kita udah ngebaca si file CSV-nya. Dan 5 baris pertama yang di print tadi menggunakan head sama infonya ini ada di bawah info dataset. Terus artis, data kolom, total 8 kolom. Data tipenya ada float, integer sama objek nih sama memory usage 19 KB lah. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita akan melakukan perhitungan di sini untuk total sampah per tahun di Jawa Barat. Itu langsung jumlah sampah per tahun untuk seluruh kabupaten dan kabupaten di Jawa Barat. Buat data frame ringkas berisi dua kolom aja berarti ya tahun sama total sampah di Jawa Barat.
Terus kan data frame dari tahun paling lama, berarti mulai dari 2016 ke sampai 2023, sama tentukan itu berapa total sampah paling tinggi dan paling rendah. Jadi kita mau akan menggunakan max min ya. Oke, untuk nomor 2 di sini ada. Nah, kita bikin variabel total per tahun terlebih dahulu. Nah, ini ada DF group by. Jadi pengelompokan berdasarkan tahun menggunakan group by. Terus ada penjumlahan jumlah sampah pada tahun per tahunnya gitu ya. Sama reset index. Jadi kita bakal riset ke data frame biasa gitu si group by-nya. Terus ada variabel total per tahun untuk, nah ini di sini ada total per tahun sort values. Jadi kita ngurutin dari tahun 2016 sampai 2023 gitu. Terus di sini ada total sampah per tahun, ada perhitungan. Print total sampah per tahunnya. Jadi dia sudah mempunyai total jumlah sampah per tahunnya gitu. Di variabel total per tahun. Jadi untuk menentukan si nilai sampah tertinggi, jumlah sampah tertinggi sama terendah deh. Terbesar sama terkecil itu menggunakan min max. Oke, kita bikin variabel tahun max itu max. Total per tahun logs. Jadi kita bakal ngambil baris si fungsi logs ini di total per tahun dan jumlah sampahnya gitu. Dan id max mengambil value nilai tertinggi. Dan yang tahun min juga seperti itu, ngambil baris menggunakan logs di total per tahun dan jumlah sampahnya. Kita ngambil value yang ada di jumlah sampah kan ID min, berarti yang nilai terendah gitu, atau sampah terkecil gitu per tahunnya. Kita print, kita cetak untuk tahun tertinggi, kita panggil si key-nya sama si variabelnya. Terus kita terendah juga kita print si variabel sama si key-nya. Dan sudah gitu untuk nomor 2 gitu. Ini ada untuk nomor 2 tadi hanya 2 kolom saja. Tahun sama jumlah sampah. Dan ini nih nomor 2 dipergede ya. Nah, bisa dong dipergede astagfirullah. Ngapain nanya? Setelah sampai per tahun. Nah, ini. Jadi tahun tertinggi ada di tahun 2018. Tentunya ini. Ada 98.000 sekian sama terendahnya ada di 2000 di tahun 2022 22 ada 10.000 sorry salah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu si soalnya. Oh, ini nomor 3. Kita bakal 5 kabupaten kota sampai tersebanyak pada tahun tertentu. Fokuskan pada tahun. Kita bakal ngefilter tahun 2021. Jadi filter atas sehingga hanya menampilkan baris dengan tahun 2021. Untuk 5 kabupaten kota jumlah sampah terbesar pada tahun tersebut, tampilkan hasil dalam data frame dengan kolom dan kabupaten jumlah sampah tahun. Berarti ada 3 kolom aja. Terus jelaskan secara singkat wilayah mana yang paling besar jumlah sampahnya pada tahun tersebut. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 tadi ya, kita ngefilter tahun 2021 menggunakan DF kita panggil si key-nya, terus tahun berapa gitu, sama dengan 2021, dimasukin ke variabel DF 2021. Terus untuk top 5 2021, kita untuk menentukan si yang terbesar itu dari jumlah sampahnya, kita menggunakan largest di sini. Nah, artinya terbesar gitu. Kita bakal ngambil nilai terbesarnya. Dan kita bakal ngambil 5. Masukin si value-nya di sini. Dia bakal ngambil si 5 kabupaten. Si jumlah. Dia bakal ngambil 5 data jumlah sampah terbesar di nama kabupaten, jumlah sampah sama tahun. Jadi bakal ada kolom ini aja gitu. Nama kabupaten kota, jumlah sampah tahun. Oke, kita print si top 5 2021 yang sudah menyimpan nilai data terbesar gitu ya, jumlah sampah terbesar. Kita ini wilayah tertinggi tahun. Seharusnya wilayah terbesar ya. Salah. Wilayah terbesar tahun atau tertinggi itu top 5 2021 iLog. Dia ngambil data, ngambil baris di melalui baris tersebut gitu ya yang untuk di print. Sudah untuk nomor 3 seperti itu, dan untuk outputnya dia ngeprint si jumlah sampah tertinggi gitu ya.
pada tahun 2021 tadi si datanya yang 2021 ada di atas di ada top 5 nih dari Kota Bandung. Kota Bandung tuh paling banyak si sampahnya 1433 430 sekian gitu. 1194, 1061 sama dan lain sebagainya. Ada 5 tertinggi nih di kabupaten kota itu. Cukup untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita pakai komen nih supaya memudahkan gitu. Ini untuk soal nomor 4 kita bakal statistik dari per kabupaten kota. Berarti kita bakal ngitung rata-rata mean atau mean dan median nilai tengah jumlah sampah untuk setiap kabupaten kota selama periode 2015, berarti mulai dari 2016 sampai 2023. Simpan hasilnya dalam data frame dengan kolom. Oke, kolomnya ada ini ya. Urutkan data frame berdasarkan mean jumlah sampah dari yang terbesar ke yang terkecil. Sebutkan di kabupaten kota yang dengan rata-rata jumlah sampah terbesar. Oke, berarti kolom ini ya bakal ada kolom rata-ratanya sama kolom si nilai tengahnya gitu. Oke, untuk si code-nya nih kita cetak dulu supaya tidak pusing nanti di printnya. Terus kita bikin variabel stat per kota. Seperti biasa, kita menggunakan group by untuk pengelompokan berdasarkan nama kabupaten kota. Dan kita ngambil kolom jumlah sampah untuk dihitung. Simean sama mediannya itu menggunakan age. Ini function atau fungsi yang ada di pandas itu sendiri untuk perhitungan ini. Untuk perhitungan mean sama median. Dan untuk variabelnya, variabel yang akan muncul nanti kolomnya yang ini, yang median jumlah sampah dengan sama dengan mean gitu. Median jumlah sampah sama dengan median gitu. Jadi menggunakan ESIA untuk melakukan perhitungan mean sama median. Dan di sini ada reset index. Maksudnya di sini eh, reset index menjadi data frame biasa si grup by-nya. Terus start per kota. Di sini saya buat variabel start per kota untuk mengurutkan jumlah sampah dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Source values itu mengurutkan lah itu ya. Terus ada print main dan mediannya kita panggil si variabel start per kotanya yang sudah menyimpan nilai-nilainya gitu ya. Terus kita juga mengambil daerah. Ya benar ngeprint nyetak daerah dengan data tertinggi. Kita print si variabelnya yang sudah menyimpan nilainya. Dan maksud head di sini bakal ada heading 3, itu kolom 3 dari 0, 1, 2, 3, berarti ada 3 macam ya. 0, 1, 2, 3. Oke, jadi untuk soal nomor 4 gitu ya. Sudah dicetak untuk nama kabupatennya ada sebelah kiri kolomnya dan kolom mean jumlah sampah sama median gitu. Untuk rata-ratanya ada mean sini. Dan untuk nilai tengahnya ada di sini median jumlah sampah gitu. Jadi untuk si Kabupaten Purwakarta contohnya ya ada di sini 11.000 sekian si rata-ratanya dan nilai tengahnya itu ada di 283,43 begitu. Kita lanjut ke soal nomor 5 ke perubahan tahun 2016 ke 2023. Oke. Masih. Nah, ini perubahan analisis hitung total jumlah sampah seluruh Jawa tahun 2015 sampai 23, hitung selisih presentasi perubahan antara 2015 2003, berikan semula apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Berarti bakal ada pengkondisian di sini mungkin ya. Emang ada. Oke, kita hitung total dulu. Total tahun 2016 sama 2023. Kita bikin variabel total di sini. Dan kita ngambil tahun 2016 ngefilter berarti yang di bawah adalah tahun 2016 aja gitu. Dan kita ngejumlahin seluruh jumlah sampah menggunakan summary gitu. Dan total sampah 2023 juga di sini bikin variabel total 2023. Kita filter tahunnya, kita ngambil 2023 aja supaya nampilin 2023 aja, terus kita jumlahin total sampahnya gitu, kan sum. Nah, untuk menghitung selisih rumusnya itu yaitu total sampah tahun 2023 dikurang total sampah 2016 gitu.
Dan untuk menghitung persentasenya, rumusnya yaitu selisih yang tadi yang sudah menyimpan nilai dari pengurangan total tahun 23 sama 16 dibagi total awal, berarti dibagi lagi sama yang total 2016, terus dikali 100 gitu. Setelah perhitungan tersebut, kita cetak dan panggil variabelnya gitu. Ini total 2016, kita panggil variabelnya total 2016, terus total 23, terus selisihnya juga sama persentasenya. Ini dua angka di belakang koma dan persen. Nah, di sini ada pengkondisian, jadi jika selisihnya katanya tadi kesimpulannya meningkat, jika selisihnya lebih dari kosong, kesimpulannya meningkat. Selain itu berarti kalau misalkan minus kurang dari kosong, dia bakal menurun. Ya, kenapa di sini sini ini? Eh, oh ini. Nah ini itu kenaikan dan penurunan. Oke, di sini untuk outputnya soal nomor 5. Nah, nah ini. Total soal nomor 5 jumlah sampah dan totalnya nih ada di 35.000,9 ton. Terus total tahun 23-nya ada 11.000 sekian ton. Selisihnya ada di minus 24.000 atau dalam bentuk presentasinya ada di 68,31%, berarti kesimpulannya menurun teman-teman karena minus kurang dari kosong begitu. Oke, untuk nomor 6 ada persentase kontribusi siswa itu. Jadi kita bakal bikin subset data untuk tahun 2021 untuk total jumlah sampah Jawa Barat pada tahun 2021 teman kolom. Nanti kita bakal nambah kolom baru ya. Namanya persentase kontribusi untuk menghitung persentase kontribusi tiap kabupaten terus saja. Tampilkan sebuah kabupaten, oke, berikan simpulan mengenai 13 teratas apakah signifikan dibanding wilayah lain. Oke, berarti kalau misalkan 3 teratas si kontribusinya paling tinggi berarti signifikan ya teman-teman. Oke, untuk sikonnya akan saya jelaskan. Ini komentar biar tidak pusing. Kita cetak dulu supaya tidak pusing juga nanti di outputnya. Bahwa ini soal nomor 6 gitu, output nomor 6. Oke, kita eh, filter lagi si tahun 2021 dimasukkan ke variabel df 2021 gitu ya. Ini cara memfilternya. Terus kita bikin variabel total untuk menjumlahkan tahun 2021 itu menggunakan summary gitu ya. Dimasukkan ke total si jumlah sampah pada tahun 2021. Oke, nah di sini saya mau menambahkan kolom presentasi kontribusi dan melakukan perhitungan presentasinya gitu. Jadi di data frame tahun 2021 saya menambahkan kolom presentasi kontribusi yang isinya si nilainya gitu ya, perhitungan presentasinya. Jadi si jumlah sampah yang sudah dijumlahkan yaitu totalnya, eh sorry, si jumlah sampah itu dibagi totalnya gitu. Jadi si jumlahnya dia kan pasti kecil ya karena bukan total gitu. Dibagi total terus dikali 100, nah menghasilkan persentase kontribusinya. Terus untuk top 10 kontribusi kita print juga di sini. Kita bikin variabel top 10 kontribusi. Terus pada data frame 2021 short values. Jadi kita bakal ngurutin si yang terbesar gitu ke yang terkecil si presentasi kontribusinya. Dan head 10 berarti akan ada 9 kolom di sini. 0 sampai 9. Terus print top 10 kontribusi 21. Panggil variabelnya yang sudah menyimpan banyak data dan nilai gitu. Untuk outputnya di sini ada 9 kolom. Mulai ID kode provinsi, kode kabupaten, nama kabupaten, jumlah sampah satuan tahun, presentasi kontribusi gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir, apakah signifikan yang top 3-nya gitu? Ternyata di sini signifikan ya, karena mereka yang paling berkontribusi gitu. Ada 12% di sini kurang lebih begitu. Oke, kita langsung ke soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7-nya, tren sampah di Kota Bandung.
kita bakal filter data frame untuk kota Bandung aja berarti ya. Di key nama kok di key di kolom nama kabupaten kota kita ambil kota Bandung aja. Terus kita bakal bikin data frame ringkas berisi tahun dan jumlah sampah untuk kota Bandung. Urutkan berdasarkan tahun dari yang kecil yang besar. Oke, survei lagi ya teman-teman. Terus ada di sini nih ada pertanyaan, tahu berapa jumlah sampah kota Bandung paling tinggi, sama apakah tren jumlah sampah naik turun atau fluktuatif gitu. Berarti kita bakal pakai increasing sama decreasing. Decreasing, increasing. Bisa lupa. Oke, untuk soal nomor 7 di sini ada, kita kasih cetak dulu supaya tidak pusing di outputnya bahwa ini soal nomor 7. Terus kita bikin variabel Bandung untuk menyimpan si nilai kota Bandungnya yang ada di kolom nama kota, nama kabupaten kota gitu. Kita filter aja si kota Bandungnya. Nah, untuk cara filternya ya df, kita panggil data frame-nya. Kita panggil juga si key-nya, si str upper tuh supaya apa ya, kecil gede hurufnya itu nggak masalah gitu. Kayak sama aja kayak lower gitu kurang lebih ya. Terus kita ambil, kita filter si kota Bandung aja gitu. Terus di sini ada Bandung sorted, jadi kita kan bakal ngurutin gitu ya dari mulai yang terkecil si tahunnya ke yang terbesar gitu sama si tahun. Bandung source value tahun, berarti ngurutin yang si tahun dari yang terkecil ke yang terbesar gitu. Dan kolomnya sekinya tahun sama jumlah sampah aja gitu yang dipanggil nanti di outputnya. Terus kita print data kota Bandung, kita panggil variabelnya yang sudah menyimpan value tadi sama si kota Bandung yang sudah filter gitu ya. Terus kita eh, apa ya, print si sampah terbesar gitu ya atau tertinggi, menggunakan si max lagi tadi karena dimintanya tertinggi aja berarti yang max aja, berarti tahun kita bikin variabel tahun max Bandung gitu ya. Nah dari baris ini, dari baris, jadi si Bandung sorted tuh si lots ini dia ngambil baris yang nilainya si value-nya tinggi gitu ya, si nilainya dari Bandung sorted jumlah sampah, nah yang paling tinggi jumlah sampahnya jadi max dari tahun. Jadi dia bakal ngambil si value tertinggi dari jumlah sampahnya gitu. Terus kita print tahun tertinggi Bandung, kita panggil variabelnya yang sudah menyimpan value jumlah sampah terbesar. Terus di sini ada pengkondisian, jadi jika si jumlah sampahnya is monotonic increasing, jadi terus naik misalkan ya, si increasing itu terus naik kasih si artinya tuh kayak misalkan 2016 kurang dari 2017 sampai seterusnya, berarti dia increasing gitu. Terus selain itu jika si jumlah sampahnya decreasing, dia terus menurun gitu. Jadi kalau misalkan 2016 lebih dari 2017, 2017 lebih dari 2016, nah itu namanya decreasing gitu. Dan selain itu berarti fluktuatif gitu kalau misalkan di tengah-tengah gitu. Rata aja. Oke, terus untuk outputnya di sini ada ya si tahunnya sudah di sort juga gitu tadi si value-nya dari mulai yang tahun terkecil terlama gitu ke tahun 2023 dan jumlah sampahnya juga ada di sini. Terus untuk si tadi yang nilai tertinggi atau tahun tertinggi yang sampahnya tertinggi gitu ya ada di tahun 2018 gitu dan trennya tuh fluktuatif gitu. Oke, yang Kota Bandung berarti fluktuatif ya. Dia nggak terus naik dan dia tidak terus turun. Dan tadi pertanyaan nomor terakhir, apakah ya udah ini udah kejawab tadi fluktuatif ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Kita bakal bikin pivot table gitu. Bakal bikin kayak Excel nantinya. Oke, si 8 tuh bener kan buat pivot table dengan si indeksnya, berarti nama si pivotnya, si tablenya itu nama kabupaten kota, kolomnya itu si tahunnya, dan isinya tuh atau value-nya tuh jumlah sampahnya gitu. Dan periksa apakah none, berarti not number hilang pada pivot table atau enggak. Jika gagal ganti semuanya dengan kosong.
Berarti bakal menggunakan fill nanti ya, dan supaya menjadi kosong gitu. Pilih satu kabupaten bebas. Oke, tampilkan jumlah sampel per tahun berdasarkan pivot table. Sebutkan apakah ada data tahun yang tidak memiliki data sebelum diisi kosong. Oke, kita coba di sini untuk code-nya. Soal 8 pivot table. Kita cetak soal 8 pivot table dan data hilang supaya tidak pusing nanti di outputnya. Nah, untuk membuat pivot table, kita menggunakan df pivot table function yang ada di pandas gitu ya. Dimasukkan ke variabel pivot dan si nama indeksnya, si nama tabelnya atau pivotnya itu nama kabupaten kota dan diisi dan si kolom ya kolomnya tuh tahunnya, si value-nya tuh si jumlah sampahnya gitu, si isinya. Kolom tahunnya, si value-nya, si value-nya, si isinya jumlah sampah gitu. Oke, kita print si pivotnya, dia akan menjadi tabel gitu ya, pivot tabel. Terus kita apa ya, mencari data yang hilang gitu. Itu menggunakan isna. Jadi si function atau si sintak kode ini itu bawaan-bawaan emang pandas sih untuk mencari data yang hilang gitu. Pivot isna dari jumlah-jumlah datanya. Terus ada pivot file lagi ya, eh, variabelnya gitu untuk mengganti gitu ya. Dia tuh nyuruh ganti yang nan tadi menjadi nol gitu filenya. Nah, ini bawaan panas juga filenya tuh, bukan bawaan emang functionnya gitu. Berubah jadi kosong gitu si value-nya tuh. Terus kita print data kode Bandung dan kita print juga si pivot value log-nya gitu. Kita ngambil baris yang si nilainya kan yang sudah diganti kosong itu di key kota Bandung gitu, di kolom kota Bandung. Oke, untuk si outputnya ini ada banyak ya untuk Kota Bandung per tahunnya tadi 2016 sampai tahun 23, dan ini yang kosong-kosong nih tadi sudah diganti ya, datanya hilang. Dan ini yang nan nih ada di Kabupaten Sumedang, berarti datanya emang hilang gitu, jumlah nilai nannya satu, not a numbernya satu gitu yang hilangnya ya. Terus kita ngambil yang Kota Bandung key-nya, si kolomnya sorry, eh tahun-tahunnya nih ada datanya sama jumlah sampahnya. Nah, si kota Bandung ini nggak ada data yang nol gitu sebelum diisi gitu. Jadi ya udah datanya aman-aman aja yang kota Bandung gitu dan data tipenya float. Oke, nomor 9 itu kita bikin visualisasi visualisasi kota Bandung menggunakan grafik ya. Oke, untuk nomor 9 ini soalnya putar frame ya. Tulis satu kabupaten kota Bandung ya, kita pilih kota Bandung aja gitu. Ya, tim di Bandung. Buat grafik line plot, oke, sumbu X tahu sumbu Y. Jelaskan interpretasi grafik tersebut apa, trennya naik atau turun, apakah ada lonjakan signifikan pada tahun tertentu ada. Bagaimana pola penanganan sampah di wilayah tersebut secara keseluruhan. Penanganan, boleh deh. Oke, yang nomor 9, cetak dulu nih supaya tidak pusing si outputnya nanti. Nah, ini ada plot figure, jadi kita bakal bikin gambar. Nah, ini bawaan si matplotlib ya. Fungsinya buat bikin gambar, terus ada fig size di dalamnya, di dalam kurungnya. Jadi untuk shift 10 ini dia adalah lebarnya, dan untuk yang 5 ini dia adalah tingginya gitu. Terus untuk baris berikutnya ada eh, plot, PLT plot gitu ya. Jadi dia tuh buat nentuin si sumbu X sama si sumbu Y-nya. Jadi si tahun ini jadi sumbu X-nya, si jumlah sampahnya tuh jadi sumbu Y-nya ya ke atas gitu. Dan marker tuh dia tuh eh, ngasih titik marker fungsinya. Terus ada plot title, yaitu titelnya tren sampah Kota Bandung lah. Ya, tahu titel yang ada di atas penamaan. Terus untuk X label, tahun labelnya, ya juga, ya ini jumlah sampah gitu yang tadi. Terus PLT grid true, itu maksudnya dia ngambil garis bantu supaya si grafiknya tuh mudah dibaca gitu oleh user. Dan ada si plot layout itu tuh supaya si layarnya tuh tidak terpotong gitu.
sama yang terakhir ya roadshow gitu, dia bakal nampilin gambar. Dan untuk outputnya di sini ada Trans Kota Bandung yang title-nya tadi pada tahun 2016 5.000 sekian, 2017 naik sedikit ada di 6.000 kurang lebih, kurang kurang dari 6.000, dan terjadi pelonjakan di tahun 2018 itu naik ke 7.000 sekian sampahnya, dan terjadi pelonjakan penurunan di tahun 2020 di 2.000 sampahan sampai 2023. Dan untuk pertanyaan lainnya, eh, trennya naik turun fluktuatif. Ternyata naik turun sih. Apa namanya signifikan pada tahun tertentu ada tahun 2018. Bagaimana pola penanganan sampah di wilayah tersebut secara keseluruhan? Polanya ya fluktuatif sih trennya gitu. Ya naik, naik, turun, terus signifikan si pengolahan pada tahun 2020 sampai 23 itu alhamdulillah menurun gitu. Kurang lebih seperti itu sih penjelasannya. Jadi pada tahun tertentu kayak tahun 2016, 2017, 2018 emang lagi masa-masanya banyak sampah gitu, dan terjadi pelonjakan penurunan pada tahun 2020 dan terus konsisten pada tahun 2000 sampai tahun 2023, eh, terus sampai segitu gitu terjadi penurunan. Oke, mungkin itu saja dari saya dari Sevik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga terpenuhi tugasnya. Terima kasih kepada dosen saya, Pak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.